Nah, alhamdulillah masih bisa bertahan di saat sebenarnya itu nek di kita ya nyambung ya, di peternak itu ya, masalahnya ini aku bukan mau bela siapa-siapa, tapi kan secara logika gini. Yang ini nggak tahu juga ya. Mungkin belanja ini kok jadi aku kayak seolah-olah bela bela pabrik. Kalau saya sih ya alhamdulillah ya. Ya maksudnya kayak sekarang kan jujur aja kan saya beternak itu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Boom. Jadi aku kemarin live TikTok toh. Live TikTok itu ada yang nanyain Mas, kok nggak pernah ngonten YouTube. Nah, ya sekarang tak klarifikasi dan sekaligus ini konten konten YouTube setelah lama nggak ngonten wes anggap ngono ya. Sekarang kontennya mari kita lihat kandang. Nanti apa aja kita bahas bareng-bareng. Nah, insya Allah nanti ini udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga mau tak jawab dari beberapa viewer yang nonton ya kan. Ya baik di TikTok ataupun di komentar-komentar YouTube yang selama ini numpuk belum sempat tak balas satu-satu. Nah, tapi sembari biar kalian juga enak nih nonton ayam juga, yuk biar aku juga jawabnya sambil ngalir. Oke, yuk tonton terus yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam-ayamku piye kabare, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah teman-teman lihat-lihat ayamnya kan jenggere merah-merah merona gini berarti sehat nih, nyeneng ke. Kita gorek gini, wah responnya langsung langsung do keluar. Langsung do mangan toh iki barang iki. Wah pakannya dontek. Nah alhamdulillah masih bisa bertahan di saat banyak banget peternak yang sudah pada nyerah. Tapi sebenarnya ini momentum bagus karena harga telur lagi bagus. Ya alhamdulillah sih. Ya harapannya harganya konsisten, nggak harus terlalu tinggi, yang penting konsisten. Nah sekalian ini mau jawab nih, banyak banget belakangan yang nanya, Mas kenapa sekarang harga telur kok mahal banget ya? Katanya ecer sampai 33, 32, ya sekitar itulah. Memang karena di kita di kandang aja harga telur transaksinya, transaksi tonase banyak ya, transaksi banyak gitu lah, transaksi bakul ya, tengkulak gitu, itu aja sudah tinggi. Antara 28, kemarin sempat sampai 29, 29 setengah itu. Transaksi kita aja sudah tinggi. Ya buat kita para peternak alhamdulillah. Tapi sebenarnya ya kadang kasihan juga. Bingung karena masyarakat banyak yang belum siap dengan harga yang tinggi. Tapi di sisi lain kita juga sebagai peternak udah lama ngerasakan harga yang murah, pakan mahal, terus kita akhirnya banyak juga yang nggak kuat, banyak peternak yang nggak kuat. Kayak saya aja jujur aja sekarang kan ya beternak sebisanya aja. Ada satu kandang yang sekarang nggak isi juga, kayak gitu. Tapi ya tetap disyukuri, alhamdulillah. Sekarang mari kita bahas tadi kenapa harganya sekarang telur mahal. Ya karena populasi peternak di seluruh Indonesia itu sekarang udah berkurang drastis. Karena memang kemarin banyak yang gulung tikar ya. Kita nggak, ini silahkan teman-teman cari tahu, cari riset, faktanya memang begitu. Bahkan di sekitar sini aja yang termasuk sentra peternakan, banyak banget peternak-peternak besar yang sekarang kandangnya kosong ataupun bahkan sudah dibongkar. Saya pun merasakan, saya punya 2 kandang sekarang cuma mampu bertahan di 1 kandang dulu, walaupun kandang pembesaran tetap berjalan, tapi sembari untuk yang produksi ya sebisanya aja. Karena memang nggak bohong, harga pakan pun kenaikannya lumayan drastis. Jadi sebenarnya bagi sebagian peternak mungkin wah ini sudah nggak worth it gitu bagi sebagian. Tapi kalau saya ya nggak apa-apalah buat bertahan, insya Allah masih ada rezeki dari sini kayak gitu.
populasi yang berkurang drastis, belakangan juga cuacanya lumayan panas ya. Pancaroba ini membuat produktivitas juga turun drastis. Itu kenapa dengan populasi yang ada, total populasi yang ada di seluruh Indonesia ini yang sebenarnya sudah berkurang drastis, ditambah lagi produktivitas telur perharinya itu sekarang juga banyak turun. Dari jumlah populasi yang ada aja udah banyak berkurang. Kayak saya nih ngalamin nih, harusnya nih per 1000 ekor itu kan produktivitasnya itu bisa mencapai 55 kilo, 56, 57 itu kalau bagus. Atau ya sekitar itulah. Tapi sekarang paling ya 50 kilo, ya lebih-lebih dikit lah kayak gitu. Otomatis kan ada sekian kilo nih, itu baru per 1000. Bagaimana dengan jumlah populasi yang banyak yang lainnya kayak gitu. Dua, tingginya permintaan. Itu udah jelas. Prinsip ekonomi kali ya, supply and demand itu berbanding lurus. Jadi kalau supply-nya rendah, otomatis demand-nya berbanding terbalik maksudnya. Supply rendah, demand-nya naik. Kayak gitu. Jadi ketika supply kita nih, si produsen telur ternyata kita nggak bisa memenuhi pasar, memenuhi kebutuhan pasar dengan baik, otomatis harganya akan lebih tinggi daripada harga standarnya kayak gitu. Itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi yang saya rasakan memang belakangan ketika harga telur ini memang lagi bagus ini, emang permintaan kita cukup tinggi. Hampir setiap hari banyak yang nanya minta telur. Padahal harganya tinggi. Kalau dipikir-pikir kan harga tinggi kok malah pada ngambil. Kemarin-kemarin pas murah kok telur sampai numpuk. Ini gimana ceritanya? Tapi memang faktanya adalah sebenarnya harga tinggi dan harga rendah itu disebabkan karena permintaan itu. Bukan karena harganya tinggi baru ada permintaan atau harga rendah baru ada permintaan, bukan itu. Tapi karena ada permintaan baru harganya berpengaruh. Jadi memang karena belakangan harga permintaannya memang lagi tinggi, otomatis harganya ikut naik. Karena emang suplainya emang sebenarnya kita sudah ya bisa dibilang kurang-kurang gitu loh. Bakul itu yang biasa nanya ke saya ya kurang-kurang. Itu soal kenapa harga telur tinggi. Ini kita nge-vlog santai aja loh ya. Kalau tadi kan bahas tentang kenapa harga, kurang lebih teman-teman bisa nyimpulin sendirilah ya. Sebenarnya itu nek di kita ya nyambung ya, di peternak itu ya apa itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, tapi faktornya itu beda. Maksudnya faktor pengaruhnya apa sebab akibatnya itu beda sebenarnya. Harga pakan mahal itu sebabnya karena bahan bakunya memang langka, anggap saja gitu. Terus akhirnya sampai peternak jadi mahal. Dan peternak mau nggak mau dengan jumlah populasi yang ada, ya tetap beli walaupun mahal. Walaupun saat itu harga telurnya murah. Kita peternak itu nggak bisa nih. Terus ketika harga pakan mahal, telur juga dimahalin. Nggak bisa seinstan itu. Walaupun pelan-pelan nanti mungkin akan berefek belakang. Mungkin dengan tadi setelah banyak yang tumbang baru suplai telurnya jadi banyak berkurang. Akhirnya telurnya bisa naik. Tapi kan kalau secara langsung nggak bisa ngaruh. Mau mahal kayak gimana kalau permintaannya rendah ya harganya tetap rendah. Kayak gitu. Telur pun sama. Harga pakan kalau permintaannya mungkin suatu saat jadi rendah karena terus bahan bakunya banyak bisa jadi murah itu. Makanya kalau nggak ada yang butuh sekarang ya suplainya tinggi harganya pasti rendah. Jadi berbanding terbalik. Kalau suplainya rendah harganya pasti tinggi. Kayak gitu. Enggak, masalahnya ini aku bukan mau bela siapa-siapa, tapi kan secara logika gini. Harga pakan ya, harga pakan kenapa cenderung naik terus ya? Masalahnya variabelnya nih, variabel yang buat naik turunnya itu yang menjadi faktor penentu. Nah, kalau kita kan variabel naik turunnya gara-gara konsumen, kebutuhan konsumen. Kebutuhannya kan kita memang nggak stabil, kebutuhan masyarakat kita. Contoh ketika ada hari raya, ketika ada hajatan, ketika kebutuhan akan konsumsi telur pasti akan tinggi. Beda dengan pakan, hampir setiap hari kita sama aja. Bisa diperkirakan sama aja. Maksudnya anggap saja dalam satu wilayah gitu kan. Dalam satu wilayah ada total populasi anggap saja 1 juta gitu. Ya pakannya segitu-gitu aja. Yang ini nggak tahu juga ya. Mungkin belanja ini jadi aku kayak seolah-olah bela pabrik padahal aku yo enggak, tapi kalau teori logika aku gini. Ya kita tahu semua kan pasar ekonomi global kan sekarang emang
mengalami inflasi luar biasa kan, dalam artian harga harga ekspor impor pun mengalami kenaikan, harga ya transaksi. Sementara kan bahan baku kita itu masih banyak yang impor. Walaupun sebenarnya mungkin bisa kali ya produksi sendiri, tapi kan ekspor impor itu kan menjadi permainan yang bisa bikin kita kaya. Kalau saya sih ya alhamdulillah ya. Ya maksudnya kayak sekarang kan jujur aja kan saya beternak itu kan nggak dulu mikirnya ya, sekarang pun saya masih berpikiran yang sama. Walaupun agak turun nih pemikiran itu. Ya potensi jangka panjangnya ya itu insya Allah masih bagus karena ngurusi perut, ngurusi salah satu bahan pokok kebutuhan lah. Walaupun ternyata fenomena dan gejolak usahanya kayak roller coaster, tapi ya optimis saja. Ya sebenarnya sekarang optimisnya bukan karena masalah itu ya, masalahnya kayak sekarang juga aku udah terlanjur keluar duit banyak ini buat modal, masa ya gak diterus ke tambah babak belur aku kayak gitu ya. Makanya kayak sekarang kan mungkin kalau boleh saran teman-teman yang baru mau mulai ya dikaji ulang ya. Memang sejauh ini masih merasakan untung nih setelah kemarin melewati masa-masa rugi tak akui, tapi sekarang nih untung. Cuma masalahnya untung sekarang ya, ya untungnya ya nggak ya segede dulu. Ya cuma untung aja udah alhamdulillah gitu. Ada gitulah pemasukan. Per 1.000 ekor insya Allah ya kalau cuma cuma buat buat apa namanya? Buat bulanan anggap saja ngalai PNS lah ya. Enggak. Itu kalau harganya lagi bagus. Kalau lagi jelek ya podo wae. Podo wae kayak wong kerja biasa. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah support Gopur Goplem, walaupun tak akui belakangan agak kurang konsisten karena memang lagi mempersiapkan sesuatu yang insya Allah semoga nanti kedepannya bakal konsisten lagi dan bakal lebih gaspol lagi membagikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat, insya Allah kayak gitu. Pokoknya salam sukses, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Jangan lupa follow sosial media yang lain ya, TikTok, Instagram, itulah. Bye. Ayo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono we. Wes gak ngonten iki dadi rada isin mbukane kene wae ning kono ana wong lewat.